Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman, yaitu dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer. Dengan kompetensi dasar keterampilan 4.1 membuat alur logika pemrograman komputer. Dengan indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Perhatikan algoritma sederhana berikut. Penjelasan. Algoritma di atas adalah algoritma yang sangat sederhana. Hanya ada 5 langkah. Pada algoritma ini tidak dijumpai perulangan ataupun pemilihan. Semua langkah dilakukan hanya satu kali. Sekilas algoritma di atas benar, namun apabila dicermati, maka algoritma ini mengandung kesalahan yang mendasar, yaitu tidak ada pembatasan pada nilai data untuk alas dan tinggi. Hasil perbaikan algoritma perhitungan luas segitiga. 1. Star. 2. Baca data alas dan tinggi. 3. Periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke langkah keempat. Jika tidak, maka stop. Yang keempat, luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Yang kelima, tampilkan luas. Yang keenam, stop. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan pokok tentang algoritma. Pertama, algoritma harus benar. Kedua, algoritma harus berhenti, dan setelah berhenti, algoritma memberikan hasil yang benar. Contoh algoritma berikutnya, yaitu algoritma berangkat sekolah. Pertama, mulai. Yang kedua, bangun dari tempat tidur. Yang ketiga, mandi pagi. Yang keempat, sarapan pagi. Yang kelima, pergi ke sekolah. Yang keenam, cari ruang kelas. Yang ketujuh, masuk kelas untuk belajar. Dan yang terakhir adalah selesai. Beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Program sama dengan algoritma plus bahasa atau struktur data. Penerjemah bahasa pemrograman. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita tulis, maka diperlukan compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau objek kode secara keseluruhan program.
Sedangkan interpreter berbeda dengan compiler. Interpreter menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Keuntungan dari interpreter adalah dalam eksekusi yang bisa dilakukan dengan segera tanpa melalui tahap kompilasi. Untuk alasan ini, interpreter digunakan pada saat pembuatan program berskala besar. Cara penulisan algoritma, ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu yang pertama dengan struktur English atau SE. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesia atau bisa disingkat dengan SI, atau bisa dikatakan SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Cara yang kedua yaitu pseudokode. Pseudokode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudokode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Pseudokode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudokode yang sering digunakan, atau bisa dikatakan pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan kode menunjuk pada kode program. Contoh pseudokode adalah pertama star, yang kedua red alas tinggi, yang ketiga luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, yang keempat print luas, yang kelima stop. Pada contoh di atas tampak bahwa algoritma sudah sangat mirip dengan bahasa BASIC. Pernyataan seperti read dan print merupakan keyword yang ada pada bahasa BASIC yang masing-masing menggantikan kata baca data dan tampilkan. Dengan menggunakan pseudokode seperti di atas, maka proses penerjemahan dari algoritma ke kode program menjadi lebih mudah. Cara yang ketiga adalah flowchart atau diagram alir. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Yang kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Yang ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan N. Berikut merupakan beberapa contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Demikianlah penjelasan tentang algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian.
perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.